Kepada semua orang kita hormat, tapi kita tunduk kepada siapa? Tunduk kepada orang yang bawa nilai-nilai ilahi. Belum bertindak apapun juga. Ya. Kita harus mikir apakah ini jadi sandungan buat orang lain atau tidak. Pada saat kita merasa diri kita di atas orang lain, hati-hati. Maka kasih seringkali tidak beroperasi kalau kita menghina, disrespect, disregard orang lain. Saya beri judul menciptakan ruang untuk mengelola perbedaan. Bagian pertama yang saya ingin berbagi pada saudara adalah bagaimana menjadi warga negara yang patriotik sekaligus alkitabiah. Ya, jadi Roma 13 ini sering disalah mengerti ini dalam konteks politik ya. Seringkali ada pihak-pihak yang mengatakan pokoknya kita harus submit, pemerintah sejahat apapun tetap submit. Yang lain berkata tidak, ya kita hanya submit kepada mereka yang baik. Kalau kita milih gubernur, milih presiden, kita milih orang yang sebisanya sama seperti kita. Entah agamanya, entah apanya kita ingin sama seperti kita. Kita tahu konteksnya ini di Roma pasal 13-14 waktu itu kaisar di Roma itu Kaisar Nero yang paling jahat, yang memfitnah orang Kristen, membakar kota Roma, yang menganiaya rasul-rasul dan pemimpin. Ya. Jadi kita tidak menghormati hanya orang yang sama seperti kita. Tapi Paulus berkata setiap pemimpin harus dihormati. Tapi soal tunduk, ya, ini kita lihat aturannya. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara yang patriotik dan alkitabiah? Nah, selama sejarahnya di Indonesia ini banyak sekali kasus di mana gereja ini cari aman. Jadi selalu gandeng tangan orang yang berkuasa. Jadi akibatnya oleh pilihan-pilihan kita dalam pemilihan umum segala macam bukan berdasarkan apa yang Alkitab katakan, tapi bagaimana amannya gereja. Nah, dan ini kita perlu review lewat Roma pasal 13 ini. Yang pertama, kita lihat Roma 13 ayat 1. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Allah. Nah, ini bisa berlaku tentu untuk gereja, untuk pemerintah, untuk masyarakat, ya, kepemimpinan seperti. Tapi dalam konteks ini mungkin saya akan singgung soal pemerintah dulu. Jadi otoritas itu tidak bisa hanya Allah saja yang punya otoritas dari dirinya sendiri. Semua otoritas lain itu diberi oleh orang lain atau didelegasikan oleh orang lain. Ya, saudara sebagai jenderal punya otoritas, ada yang mendelegasikan. Ya, presiden ada yang delegasikan, rakyat dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa tunduk kepada prioritas di atasnya sebab tidak ada otoritas kecuali dari Allah. Jadi yang kita tunduk itu adalah pemerintah atau pemimpin yang menerima pendelegasian dengan bertanggung jawab dari Allah. Ya. Jadi tugas kita apa? Tugas kita bukan sekedar pasif lihat pemimpinnya kayak apa, tapi kita harus berusaha tunduk pada otoritas dengan cara gimana? Menyelaraskan nilai-nilai otoritas di bumi ini dengan nilai-nilai yang di surga. Jadi yang kita
perjuangkan tiap hari sebagai warga negara yang patriotis, bagaimana supaya baik masa ini atau masa depan ada pemimpin-pemimpin yang nilai-nilainya selaras dengan surga. Pemimpin seperti itulah kepada mereka lah kita tunduk. Kepada semua orang kita hormat. Tapi kita tunduk kepada siapa? Tunduk kepada orang yang bawa nilai-nilai ilahi. Saudara ngajar di sekolah, saudara mimpin kelompok di gereja, semua itu tujuannya apa? Membangun pemimpin ke depan yang align, yang punya nilai-nilai surga supaya kita bisa tunduk kepadanya. Kalau yang mimpin negara kita ini orang-orang yang nilainya beda dengan nilai surga, kita hormat, tapi kita tidak tunduk. Karena otoritasnya tidak ada dari surga. Jadi otoritas itu mengalir melalui nilai-nilai yang dianut. Dia tidak mungkin agamanya bisa aja beda, dia bisa aja polosinya berbeda, dia bisa strateginya berbeda, tapi nilainya sama tidak. Ya, nilai-nilai surgawi kelihatan lewat policy dan kehidupannya apa tidak. Jadi bedakan, semua pemimpin kita hormati, semua orang kita hormati, tapi untuk tunduk hanya yang meneruskan otoritas surgawi. Otoritas lewat mana? Lewat value. Nah, kalau kita tidak ketemu yang hari ini, pemimpin yang punya nilai-nilai surgawi, ya kita buat untuk masa depan. Ya, supaya ke depan ada pemimpin yang punya otoritas ilahi, supaya kita bisa tunduk kepadanya. Jadi tidak pasif, mikirnya harus jangka panjang ke depan. Yang kedua, Roma 13 ayat 3. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika dia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, pemerintah itu atau pemimpin kita, baik di masyarakat, di gereja, butuh teman dialog. Ya. Kalau dia sendirian, dia akan banyak kekurangannya. Butuh teman dialog. Nah, teman dialog yang berarti itu kalau kita berduduk bersama satu meja dengan pemerintah, dengan pemimpin gereja tanpa rasa takut. Karena kalau kita takut, kita akan cenderung yes man terus, setuju dengan apa yang dia katakan. Dan itu rugi buat pemerintah. Ya, kalau semua rakyatnya yes man, nurut semua, rugi pemerintah, rugi gereja. Tapi kita harus menjadi teman dialog, dan itu hanya mungkin kalau rasa takut tidak ada. Rasa takut tidak ada kalau kita hidupnya baik, ya, hidupnya benar, kita tidak punya rasa takut. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita Indonesia, pemimpin-pemimpin yang tidak punya rasa takut bukan karena nekat, tapi karena memang hidupnya benar. Ya, karena dengan orang yang tidak punya rasa takut, tidak merasa terancam, dia bisa ngomong kebenaran dengan bebas, dan itu beri sumbangan besar buat pemerintah kita, buat gereja, buat masyarakat. Nah, jadi yang kedua, sumbangan kita sebagai yang patriotik adalah teman dialog untuk pemerintah. Dan itu hanya efektif kalau kita tidak punya rasa takut. Ya, tidak punya rasa, tidak bersalah, hidupnya benar di masyarakat, di hadapan Tuhan, di hadapan hukum. Yang ketiga, di Roma 13 ayat 6. Itulah sebabnya kamu juga membayar pajak, sebab mereka adalah para pelayan Allah yang mengabdikan dirinya untuk hal itu. Jadi ada hal-hal yang Paulus jelaskan tugas daripada pemerintah, ya, itu untuk menegakkan, untuk administer justice. Jadi waktu dia mengatakan bahwa kita bayar pajak, bukan melulu bahwa kamu harus bayar pajak, bukan begitu, tapi kamu harus make sure, ya, bahwa uang yang kita berikan, percayakan pada pemerintah, dipakai dengan benar. Jadi yang ketiga, sebagai yang patriotik, kita harus menolong pemerintah kita supaya akuntabilitasnya bagus. Ya, pakai uangnya dengan benar. Lewat apa? Ya lewat pendidikan ke generasi muda, lewat perjuangan di public sphere, di arena umum, lewat policy, tergantung masing-masing, lewat ngajar di sekolah. Bagaimana supaya semua sen yang dikeluarkan dari uang pajak dipertanggungjawabkan. Ya, tidak sekedar semaunya sendiri, apalagi dikorupsi. Jadi tanggung jawab ketiga yang penting bagi warga negara yang patriotik adalah tidak hanya bayar pajak,
Tapi bagaimana semua yang kita percayakan uang-uang pajak ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk demi keadilan semua orang. Ya. Sumbangan kita apa? Supaya menolong pemerintah lebih akuntabilitas. Nuliskah, ngajarkah, didik generasi mendatangkah, atau apapun juga, atau termasuk voting untuk pemilu. Ya, kita pilih yang akuntabilitasnya bagus, yang transparan. Dan yang keempat, sebagai warga negara yang patriotis dan alkitabiah, Roma 13:4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah bisa aja beda policy, beda agama, beda apapun dengan kita, asal value-nya sama. Tapi kalau sampai value-nya berbeda pun, kita harus pakai mindset bertumbuh. Ya. Jadi untuk kebaikan kita. Jadi dia bisa aja kayak Raja Babel, Nebukadnezar dipakai untuk nindas, tapi tetap ada orang kayak Daniel yang bersinar. Sadrah, Abednego yang bersinar. Datang ke meja dengan sikap untuk belajar agar setiap interaksi dengan penguasa, saudara dapat memperoleh kemajuan dalam pertumbuhan pribadi. Saya pernah dulu waktu menggembalakan diajak oleh satu orang jemaat ke kantor-kantor pemerintah di mana dia bisnis, seharian sekedar untuk membuktikan pada saya bahwa tidak bisa bisnis dengan pemerintah tanpa korupsi katanya. Terus kemudian ada yang mutung, tapi ada yang terus berusaha untuk menolong perbaiki, meluruskan dan segala macam. Ya, yang penting adalah bagaimana interaksi dengan siapapun juga menolong kita bertumbuh jadi lebih mirip Tuhan Yesus dan menolong orang lain lebih mirip Tuhan Yesus. Jadi 4 hal ini penting sebagai warga negara yang patriotik. Bukan pasif, bukan menilai, tapi proaktif hari ini dan ke depan. Yang kedua, di pasal 14 kita belajar tentang ethical leadership. Pemimpin yang menjunjung tinggi etika. Etika itu apa? Hubungan antar manusia, mikirkan orang lain, kebaikan orang lain, kebaikan keluarga Allah. Sebelum bertindak, sungguh-sungguh mikir dulu. Ya. Ada satu hal yang paling sejak saya bertobat itu yang paling saya takutkan adalah kalau saya jadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Seorang pemimpin harus berpikir apakah tindakannya akan berdampak negatif pada orang-orang sekitarnya. Pembahasan kita dari Roma 14 ayat 13 sampai yang ke-16. Yang pertama, di Roma 14 ayat 13, sebab itu jangan lagi kita saling menghakimi. Lebih baik kamu memutuskan bahwa kamu tidak akan pernah membuat saudaramu tersandung atau terjatuh. Ini penting buat saya pribadi. Ya, sejak saya lahir baru tahun 79, yang satu yang saya doakan jangan sampai hidup saya jadi sandungan buat siapapun juga. Ya, betapa sedihnya kalau itu terjadi. Jadi kita harus berpikir sebelum bertindak. Ya, sekali lagi konten pasal 14 mulai pasal 8 semestinya Roma itu kita punya kebebasan. Ya. Tapi kebebasan itu harus dipakai dengan bertanggung jawab. Jadi kalau kita oleh karena makanan, minuman, oleh karena cara hidup kita, berpakaian segala macam membuat orang lain tersandung, sebelum bertindak apapun juga, ya, kita harus mikir apakah ini jadi sandungan buat orang lain atau tidak. Ya, kita punya kebebasan. Semua yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan itu baik. Ya, Tuhan bilang misalnya jangan makan yang ini, ya, jangan di perjanjian lama. Tapi itu bukan soal surga neraka, Paulus berkata. Ya, tapi itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kebanyakan makan yang tertentu, ya, yang manis-manis atau yang apa, mungkin tidak baik buat kesehatan. Tetapi yang penting aturannya untuk dalam perjanjian baru adalah pikirkan orang lain, pikirkan keluarga Allah. Ada yang mungkin bilang, tubuh-tubuhku sendiri kenapa tidak boleh? Ya karena kita tidak hidup sendiri. Paulus berkata, kita hidup itu hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Yang nomor 2, di pasal 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, oleh karena sesuatu yang engkau makan,
maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Ini sederhana sekali. Rangkuman semuanya ini adalah kasih satu dengan yang lain. Jadi kalau oleh karena perbuatan kita, apa yang kita makan, apa yang kita perbuat menyebabkan menyakiti saudaramu sendiri, ini soal keluarga Allah, maka kita tidak hidup dalam kasih. Jadi pertimbangan kedua, ya, sekali lagi kita bebas kerjakan banyak hal, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya, mau minum wine, mau apa, enggak mabuk kata firman Tuhan, tapi kebebasan itu harus ditundukkan demi kepentingan tubuh Kristus, demi kepentingan kerajaan Allah. Ya, sampai Paulus berkata, kalau oleh karena makan menyebabkan orang lain berdosa sampai mati, tidak usah makan ini, tidak apa-apa. Ya, jadi apakah tindakanmu memiliki potensi untuk menyakiti saudaramu dalam iman? Ya, apakah ada potensi itu atau tidak? Ini refleksi yang nomor dua. Yang nomor tiga, di dalam Roma 14:19, sebab itu tujuan kita haruslah selalu untuk hal-hal yang menciptakan kerukunan dan saling bangun. Jadi kadang-kadang ada orang yang pokoknya apa yang dia terima dia ungkapkan, sejauh saya tidak berdosa, dia tubuh-tubuhku sendiri, uang-uangku sendiri. Ya. Di perjanjian lama itu ada kasus kalau orang Yahudi dia tidak bisa bayar utang, dia jadi budaknya teman saudaranya sendiri selama 6 tahun. Tahun ketujuh dia bebas. Tapi kalau setelah itu dia merasa dia ingin terus mengabdi, maka dia ditindik telinganya. Nah ini sama kita jadi hambanya Kristus. Dulu hamba dosa, sekarang kita hambanya Kristus. Mestinya kalau mau merdeka bisa, tapi kita menundukkan diri demi Kristus. Ya, demi tubuh Kristus, demi mempelai Kristus. Jadi yang nomor tiga ini, tindakan saya ini punya potensi untuk menimbulkan perpecahan antara keluarga Allah atau tidak. Ya, jadi yang dibahas sesungguhnya bukan lemah dan kuat imannya, tetapi apakah kita cukup dewasa supaya yang tidak esensial seperti ini jangan menimbulkan pertengkaran. Ya, apakah yang kita perbuat akan membangun kesatuan atau menimbulkan perpecahan dalam tubuh Kristus? Ini bicara soal yang non esensial. Ya. Dan yang keempat di Roma 14:20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jadi Allah sedang mengerjakan hidup saya, hidupnya orang-orang lain dalam tubuh Kristus. Tuhan kerja nih tiap siang hari, malam hari, sore hari, pagi hari, ngerjakan hidup saya supaya menjadi kudus, suci, indah, yang mempelai Kristus. Saudara semua juga dikerjakan Tuhan lewat berkat, lewat penyakit, lewat tantangan, lewat pelayanan, lewat segala macam. Dibuat jadi indah makin hari. Nah kita ini siapa kok ngerusak kerjaannya orang? Hanya oleh karena makanan, oleh karena minuman, oleh karena hari-hari tertentu, oleh hal-hal yang tidak, ritual-ritual yang buatan manusia, menyebabkan orang lain kemudian jauh dari Tuhan, menyebabkan orang lain bertengkar, menyebabkan orang lain kemudian eh, apa namanya sakit hati dan segala macam. Who are we? Ya, nyakiti, merusak pekerjaannya Tuhan dalam hidupnya orang lain. Jadi yang keempat, pikir sebelum bertindak. Ya, apakah punya potensi untuk merusak pekerjaan Allah dalam diri saudara-saudaramu? Nah, mungkin saya berpikir, oh, ngapain kok repot sekali sih? Ya, ya tergantung kedewasaan kita untuk melihat ini hidup kepentingannya siapa? Kepentingan Yesus atau kepentingan saya? Ya, semakin kita dewasa, semakin kita mikirnya kepentingannya Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita sampai ke sana, yang kita pikir kepentingan saya, yang penting saya bisa beli, saya punya uang, saya punya kebebasan dan segala macam. Yang penting tidak dosa, tidak nyalahi hukum. Tapi Paulus ini sangat penting, Roma 14, kedewasaan ini yang mendukung rencananya Tuhan. Empat hal ini perlu direnungkan sebelum bertindak apapun juga. Pertanyaannya, adakah tindakan-tindakan non esensial yang sudah kerjakan hari-hari ini ya
Entah itu soal makanan atau hari-hari tertentu lebih penting dari hari yang lain, ritual-ritual buatan manusia, kebiasaan-kebiasaan dalam hidupmu, ya mungkin habit-habit yang tidak dosa, tapi habit-habit yang mempunyai potensi untuk menyakiti saudaramu, atau menjadi batu sandungan bagi mereka, atau menyebabkan perpecahan di antara mereka. Sekali lagi, ini pertanyaan refleksi, jadi kita lihatnya ke dalam, bukan lihatnya ke orang lain. Ada nggak refleksi, periksa diri, ya. Kalau ada, semua kita mungkin ada seperti itu, tapi kita tidak pernah mikir dalam-dalam. Kita pikir sekarang dalam-dalam, kita share supaya bisa tertolong, semua yang diungkapkan itu bisa diselesaikan. Ya. Ya, demonstrasikan ini atau tidak ini, semuanya dasarnya kasih. Ya, kasih pada Tuhan, tapi juga kasih kepada sesama manusia. Dan kasih inilah yang bisa create space, menciptakan ruang untuk perbedaan-perbedaan. Ya, kita bisa aja milih pemimpin, kita punya dasar tidak antara ya we respect, tapi untuk tunduk orang yang apa namanya tidak harus menghakimi ya satu dengan yang lain. Tapi soal tingkah laku kita ini, eh, kita bisa menerima perbedaan kalau kasih itu abound, banyak dalam hidup kita. Ciptakan ruang untuk perbedaan. Yang pertama, kasih itu tidak ada. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalian mau eh, vegetarian, mau makan apapun, di waktu itu ada juga orang yang tidak cukup cuma sabat satu hari, ada orang yang lebih ekstrim lagi mengkhususkan hari sabat, hari ketujuh, hari kedua dan hari kelima, hari yang penting. Ya, buat Paulus berkata semua itu tidak ada artinya kalau kamu menghakimi orang lain. Orang yang satu tanda bahwa kamu tidak hidup dalam tuntutan kasih itu kamu menghakimi orang lain. Orang yang menghakimi orang lain itu merasa dirinya paling benar. Roma 14 ayat 4 dikatakan, siapakah kamu ini sehingga kamu menghakimi hambanya orang lain. Hamba itu di zaman itu, budak itu punyanya orang lain, itu hartanya orang lain. Ya, hamba Tuhan A itu hambanya Tuhan, yang punya ya Tuhannya, ya hamba si Tuhan si B juga yang punya Tuhannya. Nah kalau sampai dia salah, ada Alkitab berkata ya datangi orangnya, jelaskan, tapi jangan menghakimi. Yang penting dialog, ya, tapi jangan menghakimi. Ini dalam konteks di Roma yang terjadi saling menghakimi, yang satu merasa lebih benar daripada yang lain. Nah sikap untuk bisa kembali kepada kasih gimana? Punya roh belajar. Ya, selama ini kita bertahan, saya yang saya percaya paling benar. Coba saya dengarkan dulu yang pihak sana seperti apa. Ya. Apakah mungkin ada sesuatu yang perlu saya pelajari? Tidak semua harus seragam, ya, tapi semua tetap harus bersatu. Dalam hal-hal yang tidak esensial, kita tidak perlu seragam semuanya. Jadi tandanya yang paling jelas, Paulus bilang, kalau kasih tidak memerintah di dalam tubuh Kristus adalah saling menghakimi. Sumbernya apa? Merasa diri paling benar. Orang yang merasa paling benar tidak mau belajar lagi. Anggapnya sudah cukup, aku sudah benar. Jadi kalau mau bertobat dibalik, aku mau belajar. Sesungguhnya yang dipercayai dia alasannya kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu. Ya. Yang kedua, dikatakan di ayat pasal 14 ayat 10. Mengapa kamu memandang rendah saudaramu dengan menghinanya? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Jadi manifestasi yang kedua, ya, di mana tidak ada kedewasaan, tidak ada kasih, adalah kita menganggap diri kita lebih bagus daripada orang lain. Tidak hanya lebih benar, tapi lebih bagus. Itu sebabnya kita merasa punya hak untuk tidak menghormati orang lain. Punya hak untuk merasa boleh menghina orang lain. Tidak menganggap orang lain. Nah, bahasa terkenalnya pride, tinggi hati, ya, menganggap orang lain lebih kecil daripada kita, tidak menghormati, ya, tidak menganggap saudara-saudara kita dalam iman yang lain, dianggapnya kita lebih benar, lebih baik, ya.
lebih mampu daripada yang lain. Nah, cara kita bertobatnya gimana? Ya kerendahan hati, humility. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, kita belajar dari kelebihan orang, kita ngakui kita juga punya kelemahan. Pada saat kita merasa diri kita di atas orang lain, hati-hati. Maka kasih seringkali tidak beroperasi kalau kita menghina, disrespect, disregard orang lain. Yang ketiga, di dalam pasal 14 ayat 20-21, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, yang nomor tiga, bukti kalau tidak ada kasih, ya, tidak ada kedewasaan rohani, maka yang terjadi adalah tidak ada kepedulian. Ya, lawan katanya kasih itu bukan benci, lawan katanya kasih itu tidak peduli. Tidak peduli perasaannya orang lain, tidak peduli kondisinya orang lain. Kita semua punya kebebasan. Setelah Yesus mati di salib, kita dibebaskan. Kita orang merdeka. Tapi kemudian kita menundukkan diri menjadi hambanya Kristus. Ya, orang yang cuma mau menerima kebebasan, tidak mau menundukkan diri, itu orang yang selfish, egonya tinggi, tidak peduli orang lain. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan adalah kemerdekaan yang dikembalikan kepada Tuhan. Ya, bagaimana kemerdekaan itu bisa makin memuliakan Tuhan, membangun saudara-saudara yang lain. Nah, ini pertumbuhan, saudara. Jadi tidak bisa sekaligus, tidak ada mujizatnya. Ya, sakit jasmani ada mujizatnya. Persoalan rohani ada mujizatnya. Lahir baru langsung selesai. Tapi persoalan kedewasaan rohani seperti ini, mujizatnya terjadi setiap hari. Kita memeriksa hidup kita setiap hari. Ya, kita tidak ada langsung lulus terus selesai, tidak ada. Terus diuji tiap hari untuk kita ngecek apakah selalu dibiasakan dalam pikiran kita yang saya buat ini, apakah akan menjadi sandungan atau akan membangun, membuat perpecahan atau membangun, ya, menyakiti orang atau menyembuhkan orang, merestorasi orang. Jadi kebebasan Tuhan berikan, kita free sama sekali. Ya. Jadi dikatakan di pasal-pasal berikutnya kita ini dikatakan kayak orang berhutang, tapi bukan berhutang, kita udah bebas. Tapi kita membuat, ya, bahwa kita merasa belum selesai kewajiban kita kalau orang lain belum menerima kasih yang sama juga yang kita rasakan hari-hari ini.